Universitas PGRI Yogyakarta dengan prodi pendidikan guru sekolah dasar. Tujuan saya ke sini untuk melakukan wawancara guru kelas. Ya. Wawancara bisa dimulai? Bisa, silakan. Untuk kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran di SD Negeri Bigo 2 ini? Kalau kurikulum dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sebenarnya kurikulum merdeka, tapi khusus untuk kelas 3 dan 6 itu masih kurikulum K13. Karena kurikulum merdeka itu baru percobaan 2 tahun, berarti baru kelas 1 dan kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Apakah Bapak selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran sebelum mengajar? Tentunya Mbak, karena yang namanya pembelajaran itu kan ada rencana pelaksanaan pembelajaran itu disiapkan sebelum kita mengajar. Jadi nantinya pada saat mengajar sudah terstruktur sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Terus bagaimana usaha Bapak untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan pembelajaran itu berlangsung? Jadi gini, saat pembelajaran tentu saja anak pasti ada titik jenuhnya, entah itu dia bermain sendiri ataupun mengganggu temannya. Nah, cara saya untuk mengkondisikan agar tetap kondusif di saat pembelajaran itu mungkin di tengah-tengah atau setelah mengerjakan soal kita melakukan ice breaking dengan tujuan agar anak-anak tidak bosan dengan pembelajaran yang monoton, hanya mengerjakan soal mendengarkan materi. Kita selingi di ice breaking agar anak tetap merasa senang dengan pembelajaran seperti itu. Terus apakah Bapak selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran di kelas? Untuk media pembelajaran itu tergantung, karena tidak semua materi itu bisa menggunakan media pembelajaran. Jadi misal ada pembelajaran tertentu, contohnya matematika, itu nanti kita butuh media, kita menggunakan media. Tapi kalau pembelajaran pada saat dia tidak membutuhkan media, saya juga tidak menggunakan. Jadi fleksibel mengikuti mata pelajarannya. Untuk alat peraganya apakah saat pembelajaran selalu digunakan? Alat peraga juga termasuk. Alat peraga itu kita ada alat peraga, tapi secara penggunaan mengikuti dari materi lagi. Selanjutnya, apakah Bapak selalu melakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat kegiatan pembelajaran berlangsung? Melakukan gitu. Kalau pada saat di kelas, tentu saja siswa itu ada yang bermacam-macam, ada yang serius dengan memperhatikan, tetapi ada juga yang seenaknya bermain. Nah, kalau saya sistemnya seperti ini, bukan reward dan punishment, saya memberinya nanti lebih ke peringatan. Jadi ada tahapan. Kalau siswa itu yang pertama diperingatkan secara lisan, yang kedua siswa itu nanti diberi yang pertama nanti peringatan lisan ataupun teguran, yang kedua baru kita bertindak, entah itu nanti diberi sanksi atau apa, tapi lebih ke yang kesiswaan, jadi lebih yang mendidik juga. Apakah Bapak selalu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk membuat siswa itu aktif dalam belajar? Tentunya Mbak, karena sekarang tuntutan kurikulum juga kurikulum merdeka, jadi siswa itu secara merdeka, secara bebas dalam pembelajaran, tapi dalam konteks di sini masih sesuai dengan RPP yang saya buat. Jadi misal di saat pembelajaran IPAS, karena sekarang itu IPAS, nah untuk IPS-nya itu ada materi kebutuhan primer, kebutuhan manusia. Nah, jadi apa yang saya buat di RPP itu sesuai dengan materi, jadi siswa tidak akan dalam berkegiatan tidak akan melenceng jauh dari materi. Apakah Bapak juga mengambil ekstrakurikuler untuk mengembangkan bakat siswa? Kalau ekstrakurikuler sendiri yang di SD itu yang wajib pramuka. Jadi semua guru kelas itu adalah pembimbing atau pembina ekstrakurikuler pramuka. Bapak selalu pertimbangkan kualitas dan relevansi materi ketika Bapak memilih materi pembelajaran untuk siswa? Kalau materi pembelajaran tentunya kita sudah ada yang namanya silabus. Silabus itu berlaku untuk semester 1 dan semester 2. Nah, nanti kita tinggal menyesuaikan dari silabus itu. Tentunya silabus itu sudah disusun berdasarkan asesmen nanti yang akan dinilai pada siswa di akhir. Selama ini saya mengajar itu antara silabus dan juga teks itu tidak berbeda jauh, dalam artian materi ada 4 bab, ya sesuai di situ ada 4 bab tersebut. Bagaimana kiat Bapak untuk mengembangkan materi pembelajaran yang disajikan di kelas? Kalau mengembangkan materi tentunya tujuan dari mengembangkan materi adalah agar siswa lebih mudah dalam memahami materi yang akan disampaikan.
Jadi kalau saya pribadi dalam mengembangkan materi, saya akan lebih menerapkan atau mengkaitkan materi tersebut dengan kegiatan sehari-hari ataupun hal-hal yang ada di sekitar siswa. Jadi siswa itu lebih mudah dalam menangkapnya. Apakah acuan yang Bapak gunakan untuk menentukan materi pembelajaran yang akan digunakan dalam kegiatan belajar? Kalau acuan, kami masih mengacu pada silabus, Pak. Jadi dalam silabus itu sudah ada indikator, ada tujuan pembelajaran. Itu kan kita mengacu pada itu. Bagaimana Bapak menyusun materi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas? Kembali kalau menyusun materi pelajaran juga kita mengacu pada silabus. Kita misal pada saat materi bab tertentu, tapi ini kita melihat di situ tujuannya apa, nanti bisa diselesaikan dalam beberapa kali pertemuan seperti itu. Apakah kriteria materi pembelajaran yang Bapak pilih dalam menjalankan kegiatan pembelajaran di kelas Bapak? Kalau kriteria gini, materi itu kita tidak bisa memilih, dalam arti dari apa yang sudah diberi KDD itu sudah ada acuannya. Jadi ya kita hanya mengacu pada materi tersebut, kecuali untuk P5. Kalau P5 memang kita bisa memilih dari beberapa itu, kita memilih untuk semester 1 dan semester 2 apa. Tapi kalau selain itu, materi itu sudah ada acuannya dari pemerintah. Apa saja sumber pembelajaran yang Bapak gunakan dalam belajar? Sumber belajar tentunya yang pertama dari buku pelajaran, buku sekolah, buku guru. Kemudian untuk sumber yang lain kita bisa mencari dari internet ataupun dari media yang lain, entah itu YouTube, entah itu dari majalah, dari koran. Tentunya kita pasti masih mencari selain dari buku. Kendala apa yang Bapak alami pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Kalau kendala dalam pembelajaran itu beda-beda sifatnya. Dalam arti begini, jadi pada saat saya mengajarkan matematika, pasti kendalanya itu ada beberapa anak yang tingkat pemahamannya berbeda, karena mungkin dari kelas bawahnya, kelas sebelumnya belum matang. Contoh, di kelas saya itu ada materi pembagian ataupun perkalian, itu juga sudah pengembangan dari kelas sebelumnya. Jadi kalau kendala itu terkait anak yang dalam tingkat pemahamannya berbeda-beda. Tapi untuk kendala teknis atau kendala di saat pembelajaran, ya mungkin sama dengan guru-guru yang lain, kaitannya cuma siswa yang tidak fokus, siswa yang asik sendiri dan sebagainya. Terus bagaimana cara Bapak itu mengatasi kendala tersebut? Kalau masalah siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran, mungkin kita bisa memberikan kegiatan yang menyenangkan. Jadi siswa itu tertarik, hari ini matematika materi ini ya, bagaimana dari saya mengolah materi tersebut agar bisa siswa itu benar-benar memperhatikan semua. Kemudian kalau yang masalah basic seperti anak belum bisa atau belum lancar dalam materi sebelumnya, di kelas sebelumnya, nah itu kami lebih ke mengulang. Jadi anak diberi penekanan, seperti ini cara pembagian, seperti ini cara perkalian, agar nantinya saat pembelajaran yang saya lakukan itu anak sudah mempunyai basic ataupun dasar yang sama. Asesmen jenis apa yang Bapak gunakan dalam belajar? Asesmen itu ada berapa nih? Yang jelas kalau kami menggunakan asesmen, yang pertama nanti tes, yang kedua pengamatan, karena tes itu untuk nilai, pengamatan kita untuk sikap. Baik Bapak, terima kasih untuk wawancara. Sama-sama. Di sini saya ingin melakukan wawancara observasi wali kelas. Bisa dimulai sekarang? Bisa. Ibu, apa kurikulum apa yang digunakan dalam pembelajaran di SD Muhammadiyah ini? Untuk kelas 4 sudah menggunakan kurikulum Merdeka dari tahun kemarin, jadi ini tahun kedua pakai kurikulum Merdeka. Terus apakah Ibu selalu mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran
sebelum mengajar di kelas? Ya, karena itu sangat berpengaruh nanti untuk keberlangsungan pembelajaran. Bagaimana usaha ibu untuk membuat kelas tetap kondusif saat pembelajaran di kelas itu berlangsung? Kalau saya membuat seperti sudah dari awal agreement gitu, jadi kesepakatan kelas sebelum dulu awal masuk kelas, gitu, kenaikan kelas kita buat kesepakatan dulu apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan. Terus di kelas itu kalau saat dikasih pembelajaran sikapnya yang baik seperti apa gitu ya. Apakah ibu selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir kegiatan pembelajaran? Oh ya, kan itu biasanya soalnya tidak kadang bisa berupa soal tertulis, tapi kadang biasanya juga lewat seperti hanya lisan gitu. Jadi yang penting setiap materi pembelajaran mau selesai itu kan ada review atau jelas balik apa yang tadi sudah dipelajari, yaitu setiap akhir pembelajaran kitanya terlebih dahulu. Apakah ibu selalu menggunakan media dalam proses pembelajaran? Ya, kalau tergantung materinya Mbak. Kalau misalnya materinya ada misalnya ini tentang tanaman atau apa, kita nanti bisa cari media yang benar-benar. Kalau dulu itu ada materi tentang bentuk-bentuk daun, nah kita cari bentuk-bentuk daun yang sesuai dengan yang menyiram, mendari dan lain-lain. Jadi sesuai materinya, tapi terkadang ya ada medianya. Ibu juga selalu menggunakan alat peraga dalam proses pembelajaran? Ya, terkadang kalau alat peraga, nanti kalau biasanya itu untuk proses pencernaan kayak gitu, ada untuk apa itu namanya yang alat peraga yang orang itu organ sama kalau bola dunia itu kadang ya, kadang anak-anak kan kalau di materi IPAS ada tentang kerajaan-kerajaan itu biasanya tanya, Bu, kerajaan Kuta itu di mana, kerajaan Tarumanagara di mana, itu biasanya ini loh di sini letaknya, misalnya di global itu seperti itu. Harus dilihat dari langsung. Tidak ngawang. Lalu apa yang ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak tertib saat kegiatan pembelajaran berlangsung itu? Ya, itu pertama kali mungkin menegur dulu dan harus dipanggil namanya dulu. Biasanya kalau saya biasanya anak-anak tuh paham kalau biasanya saya masih bercanda, itu masih ada suaranya, itu berarti nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah kok Bu Guru kok diam gitu, biasanya dia malah merasa malah gitu sendiri. Ya, pertamanya cuma dipanggil misalnya namanya Ahmad, Mas Ahmad, ya gitu aja Mbak. Itu udah biasanya udah respon langsung gitu. Lalu bagaimana ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk membuat siswa itu aktif dalam belajar? Oh ya, jadi biasanya kalau untuk supaya siswa aktif itu kita membuat grup-grup pembelajaran gitu. Jadi tidak selalu yang guru menerangkan, siswa mendengarkan, tidak hanya seperti itu komunikasinya, tapi kita juga mengajarkan anak-anak untuk apa itu namanya tukar sebaya. Kadang ada yang berkelompok, kemudian kita presentasi di depan kelas seperti itu. Kadang juga kita bermain gamenya nanti bisa buat turnamen, misalnya satu kelompok, nanti itu jadi semuanya anak itu senang berpartisipasi dalam pembelajaran gitu. Jadi nggak ada yang diam di pojokan, nggak perhatikan gitu. Apakah ibu selalu mempertimbangkan validitas dan relevansi materi ketika memilih materi pembelajaran untuk siswa? Oh iya ya Mbak, biasanya itu kita buka dulu di buku. Nah kemudian kita mesti cari-cari dulu materi yang bisa relevansi. Misalnya kita ada buku tambahan gitu seperti itu, atau kita mencari di internet, kita bisa menggunakan LCD dan lain-lain seperti itu. Bagaimana kiat ibu untuk mengembangkan materi pembelajaran yang disajikan di dalam kelas? Kalau saya biasanya itu kita menggunakan banyak media seperti misalnya proyektor LCD, karena anak-anak itu di sini di kelas itu kan kalau anak kecil dilihatkan LCD seperti itu Mbak, nah itu tuh senang banget, apalagi lihat YouTube yang benar-benar
excited gitu loh rasanya, Seneng. lebih senang kalau itu. Apakah acuan yang ibu gunakan untuk menentukan materi pembelajaran digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Ya, kalau itu sudah adanya dari sana, nanti kita kalau di kurikulum Merdeka nanti kita bisa melihat kan ada fasenya, fase A, fase B. Nah, itu kita bisa lihat tujuan pembelajarannya, kemudian nanti biasanya kita sesuaikan dengan buku yang ada itu. Lalu bagaimana ibu menyusun materi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di kelas? Kalau cara menyusunnya yang seperti itu tadi, kita lihat fasenya dulu, kita kelompokkan, kita buat per KD-KD-nya. Kalau dulu di kurikulum 2013 itu adanya KD-KD, kalau sekarang kan sudah ya kurikulum Merdeka, jadi ya sedikit berbeda, tapi sebenarnya tulisannya sama. Kalau dulu 4.1 dan sekarang itu juga, cuman bedanya kalau dulu ada afektif itu ada 4 kategori itu, kalau sekarang jadi menyeluruh gitu. Apakah kriteria materi pembelajaran Bapak Ibu pilih dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di kelas? Kriteria seperti apa, Mbak? Kriteria materi seperti yang sesuai jenjangnya gitu ya. Jadi kalau sudah ada di peta yang tadi itu, di kurikulum Merdeka itu sudah ada fase-fasenya dan sudah ada biasanya di PMM. Nah, di platform Merdeka Mengajar itu sudah ada seperti itu. Kita tinggal itu tadi kita sesuaikan fasenya. Jadi kita belajarnya sesuai fase perkembangan anak. apa saja sumber pembelajaran yang ibu gunakan dalam mengajar? Ya, kalau di sini sumbernya tadi bisa platform PMM, itu kemudian bisa menggunakan buku yang dari pemerintah itu ada, terus bantuan itu, kemudian ada buku LKS. Kalau di sini ada juga buku pendamping yang lainnya namanya buku Erlangga. Nanti bukunya, nanti bukunya seperti ini. Itu Buku Erlangga ya. Lalu kendala apa yang ibu alami pada saat melaksanakan pembelajaran di dalam kelas? Kalau untuk kendala mungkin setiap hari berbeda-beda, karena setiap hari itu anak itu moodnya itu berbeda-beda. Kadang kalau berangkat dari rumah sudah dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, misalnya habis dimarahi sama ibunya, itu sangat berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang nanti dia akan ikuti gitu. Jadi sebisa mungkin kita naikkan dulu moodnya. Kalau dia lagi sedih ya kita tanya dulu kenapa seperti itu, tapi tidak di depan teman-temannya. Jadi kita kasih waktu, kita panggil dulu sebentar, apa kita teman-temannya disuruh ambil apa dulu gitu supaya kita bisa ngobrol dulu. Tapi tidak bisa setiap hari seperti itu. Mungkin hanya dengan kita caranya cek pakai emoticon gitu, Mbak. Oh iya. Ya, kita kalau mau masuk kelas itu biasanya kita tempelkan dulu emoticonnya, dia sedang merasa apa. Tapi kalau dia memang dari dukungan dari rumahnya itu penuh, berangkat sekolah sudah sarapan, tidak terlambat, kemudian dukungan dari orang tuanya itu bawain bekal dan lain-lain, hatinya senang. Nah, itu nanti di kelas juga dia akan responnya lebih bagus daripada yang tadi yang misalnya berangkat sekolah udah dimarahin apa-apa gitu. Lalu bagaimana cara ibu mengatasi kendala tersebut? Nah, jadi untuk mengatasi anak-anak yang mohon maaf misalnya butuh perhatian, nah kita memang beri perhatian yang lebih. Ya dalam artian kita tidak membeda-bedakan, cuman kita memang memberikan yang sesuai yang apa yang dia butuhkan. Kan kadang A dan B itu berbeda kebutuhannya. Jadi maksudnya guru memberikan kasih yang sama rata itu tidak harus selalu bentuknya sama rata, tapi mungkin kita bisa lihat latar belakang si anak sendiri itu seperti apa. Nanti kita bisa, oh mungkin dia sudah kehilangan background seorang ibu misalnya ya. Jadi kita mungkin lebih ke perhatian ke kalau peran ibu itu di rumah seperti apa. Mungkin dia nggak pernah merasakan ini lah, kalau di sekolah kita berikan yang apa yang dia butuhkan. Kadang anak-anak seperti itu tuh bisa menunjukkan dengan sikap kok Mbak, seperti itu tuh. Kadang dia lebih caranya sama lebih cari perhatian sama guru. Misalnya sedikit-sedikit tanya
apa gitu, biasanya gitu. Tapi sebenarnya kan kita sebagai yang sudah menghadapi setiap hari, kita paham kalau dia itu sebenarnya butuh perhatian gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau kita sedikit memberikan yang misalnya dia di rumah dia tidak mendapatkan gitu. Jenis asesmen jenis apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran? Ya biasanya tertulis, kalau di akhir satu bab selesai itu biasanya diberikan asesmen tertulis. Tapi kalau untuk